Kasus promosi minuman keras oleh Holy Wings berbuntut panjang. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 tersangka kasus dugaan penistaan agama dalam kasus promosi minuman keras oleh Holy Wings. Keenam tersangka tersebut merupakan tim kreatif Holy Wings. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Ada 6 orang yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga kalian masih dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Bagi sahabat ALC yang belum like dan subscribe, tolong dibantu like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal atau kejadian yang lagi ramai. Jadi tentang penistaan agama, di mana ada salah satu kafe atau bar yang bernama Holy Wing di Jakarta Selatan melakukan suatu promosi yang menodai salah satu atau dua agama yang ada di Indonesia. Jadi Holy Wing di Jakarta Selatan ya, Holy Wing Indonesia, mereka terlalu melakukan promosi melalui media sosial yang bentuknya seperti ini. Jadi bertuliskan "Where is every Tuesday". Jadi terus ada gambar minuman beralkohol di mana yang berwarna dry gin ya, Gordon dry gin bertuliskan Muhammad, selanjutnya Gordon pink bertuliskan Maria, di mana kedua tokoh tersebut adalah kedua orang suci yang disucikan oleh agama Islam dan Bunda Maria di agama Kristen. Selanjutnya, hal-hal atau pasal apa yang bisa menjerat dari para pelaku yang dilakukan oleh karyawan dari Holy Wing ini. Jadi yang dilanggar oleh karyawan dari Holy Wing ini adalah ada di pasal 156A KUHP, di mana bunyinya barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 dikalikan 100 ini. Jadi kalau kita mengacu pada KUHP, hukumannya 4 tahun ya, tidak terlalu berat kalau kita comparekan atau kita bandingkan dengan Undang-Undang ITE ya, karena mereka melakukan promosinya melalui media sosial. Tentu ada Undang-Undang ITE yang dilanggar ya. Jadi menurut Kombes Pol Budi Herdi Susianto ya, saat konferensi di Mapolres Jakarta Selatan, selain pasal KUHP tersebut ada pasal di dalam Undang-Undang ITE ya. Jadi di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi di situ dijelaskan bahwa tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan kebencian, penghinaan terhadap suatu golongan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia diancam hukuman paling tinggi 10 tahun penjara. Jadi kalau menggunakan Undang-Undang ITE ini, ancaman bagi tersangka sejumlah 6 orang ya, karyawan yang sebelumnya ini diperiksa untuk menjadi saksi,
kemudian statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Menurut keterangan dari ahli pidana, mereka harus dijadikan tersangka. Ini ancamannya bisa menjadi 10 tahun. Jadi ini bunyi pasal 156 KUHP-nya ya. Selanjutnya, selain menangkap dari 6 karyawan Holy Wing tersebut, penyidik juga menyita barang bukti ya, dari barang bukti yang digunakan atau yang digunakan untuk melakukan promosi tersebut ya. Dari barang bukti atau sarana promosi tersebut, petugas juga melakukan penyitaan, antara lain adalah yang pertama, screenshot dari status atau postingan dari akun official karyawan Holy Wing yang berinisial HW. Yang keduanya, menyita unit mesin atau PC komputer. Yang ketiganya, 1 buah handphone, kemudian 1 buah eksternal hard disk dari sebuah laptop ya. Jadi sudah diamankan atau disita polisi. Kasus ini begitu banyak menyita perhatian dari ormas ataupun dari pengacara muda ya. Himpunan Advokat Muda Indonesia juga melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan ya. Jadi himpunan advokat muda yang diketuai oleh Bang Sunan Kalijaga Sarjana Hukum. Jadi kasus ini sudah menasional. Dari Ansor juga melaporkan, dari Pemuda Muhammadiyah juga melaporkan dari Holy Wing ini. Jadi begitu ya teman-teman, kita mungkin sebagai karyawan suatu perusahaan yang bergerak di bidang hiburan atau bergerak di bidang apapun, harusnya jeli dalam membuat suatu promosi. Di sini jelas-jelas sekali kalau sangat menciderai dari umat Muslim dan umat Kristiani ya, karena minuman beralkohol dikasih nama Muhammad dan satunya dikasih nama Maria. Ini sangat sensitif sekali ya. Harusnya dari karyawan atau bagian promosi Holy Wing ini harus melalui pertimbangan sebelum mereka menguploadnya ya, karena apa yang dilakukan ini bisa terjerat dari pidana. Baik teman-teman, kita langsung saja tarik kesimpulan dari vlog kali ini, di mana vlog kali ini membahas tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Holy Wing. Jadi kesimpulan dari vlog kali ini, bijak-bijaklah dalam menggunakan akun sosial media ya, meskipun peruntukannya untuk sebuah promosi, bila mana promosi tersebut mengandung unsur sara, mending tidak usah dilakukan. Karena meskipun dari pihak Holy Wing sendiri di sini melakukan permintaan maaf terbuka ya, belum tentu bisa diterima oleh warga atau para netizen ya. Jadi masih banyak yang menyalahkan dari mereka, sehingga polisi dengan gerak cepat mengamankan para tersangka ini. Dan acara ini jadi gratis dari minuman beralkohol bila mana punya nama Muhammad dan Maria ini belum sampai terjadi ya. Jadi diupload di hari Rabu, Kamis paginya para tersangka ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan ya. Jadi belum sampai acaranya berjalan atau acara minuman alkohol gratis ini ada pelanggan atau user yang menikmati, mereka keburu diringkus oleh kepolisian. Demikian vlog singkatnya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalam. Hey there. Subscribe to my channel
and also press this bell icon.